Pramudi Anantatur, Sekali Peristiwa, Banten Selatan. Novel ini ditulis Pramudi Anantatur ketika penindasan menggulung orang-orang kecil yang tidak berdaya. Tidak saja dari kaum kolonial, tapi juga kaum pemberontak. Dalam novel ini, pemberontak yang dimaksud adalah Darul Islam. Itu rahasianya, dia tak pernah diganggu DI, sedang kita orang-orang miskin sama dirampoki, dibakari, dibunuhi. Sebagaimana pengakuan Pramudi Anantatur, novel ini merupakan hasil reportase singkat di wilayah Banten Selatan yang subur tapi rentan dari penjajahan dan pembunuhan. Tanah yang subur tapi masyarakatnya miskin-miskin, kerdil, tidak berdaya, lumpuh daya kerjanya. Mereka diisap sedemikian rupa, mereka dipaksa hidup dalam tindihan rasa takut dan kemiskinan. Tubuh boleh disekap, ditendang, diinjak-injak, tapi semangat hidup tak boleh redup. Menurut Pram, semangat hidup itulah yang membuat seorang bisa hidup dan terus berkarya. Bertolak dari situ, Pram bertekad kuat mengorbankan semangat hidup untuk tidak ongkang-ongkang kaki menanti ajal melumat. Katanya, kau belum layak makan garam. Jali, dengar, aku sudah pernah lihat Palembang, Surabaya, Jakarta, Bandung, di mana-mana saja. Semua sama, di mana-mana aku selalu dengar, yang benar juga akhirnya yang menang. Itu benar, benar sekali. Tapi kapan? Kebenaran tidak datang dari langit. Dia mesti berjuangkan untuk menjadi benar. Sebuah keyakinan meneguhkan, sebuah modal hidup yang melahirkan keberanian sikap. Lewat tokoh Ranta, sang lurah, Pram menitiskan sebintik rasa kuat untuk meneguhkan rasa percaya diri. Sebuah keteguhan untuk melawan kemiskinan dan kemalangan dengan rasa solider antara semua rakyat miskin yang direproduksi secara terus-menerus oleh kekuatan tirani. Rasa solider itulah yang saat ini akrab disebut gotong royong. Cerita ini adalah hasil kunjungan Pramudi Anantatur beberapa waktu lamanya pada akhir tahun 1957 di Banten Selatan. Perpaduan antara alam yang masih perawan dan tipisnya penduduk serta subur dan kaya buminya. Letak tanahnya yang landai, kaya akan gunung dan jurang, menimbulkan banyak ide tentang hari depan daerah-daerah ini. Samping itu, melahirkan pula banyak masalah yang segera harus dipecahkan dan digarap, terutama dalam penambahan bahan makanan dan kesejahteraan hidup khusus daerah itu dan umumnya bagi seluruh tanah air. Dengan tulisan ini, Pramudi Anantatur ingin menyumbangkan sedikit pikiran dengan medium dan caranya sendiri, yang tentu saja dengan harapan besar. Semoga sumbangsi ini dapat sedikit atau banyak punya arti yang konstruktif. Beberapa tokoh dalam cerita ini diambil Pram dari orang-orang yang pernah ditemui di daerah Banten Selatan. Orang-orang yang mengenal daerah ini, yang ikut dengan dukanya perkembangan daerahnya, dan yang sedikit atau banyak pernah menceritakan kepadanya tentang beberapa hal yang pernah mereka alami dan mereka dambakan. Seorang di antaranya adalah lurah, orang lagi bekas mandor yang ikut kerja rodi membuka jalan antara Pelabuhan Ratu dan Tambang Emas Cikotok. Wah, keren ini. Beberapa orang buruh tambang, ya mungkin saat itu tambang emas Cikotok ya. Beberapa orang petani yang pada waktu itu sedang kerja bakti memperbaiki jalan yang tertimpa tebing longsor. Gotong royong adalah masalah yang mendesak di daerah ini, seperti yang dilantunkan oleh Pak Lurah dan bekas mandor tersebut. Bagi Pram, hal ini sungguh tepat, mengingat akan kesuburan alam dan kekayaan buminya yang belum lagi digarap secara merata oleh tangan peradaban. Penduduk daerah ini menghadapi kerja raksasa dengan tenaga yang amat terbatas. Maka gotong royong merupakan satu-satunya jalan di waktu negara kita sedang terlibat dalam berbagai kekurangan belanja. Gotong royong ini sangat dipujikan oleh Pram, terutama sekali karena sampai saat ini mengejek dan mencapai para pimpinan itu, dan pemerintahan telah menjadi mode sebagai overkompensasi dari jiwa yang tak tahu mencari arah yang benar. Sebab akhir-akhirnya masalah kemasyarakatan, kenegaraan, dan kehidupan bersama bukan khusus masalah para pemimpin dan daerah pemerintah belaka, tapi adalah masalah kita semua yang harus kita pecahkan dan garap bersama, di mana tiap orang wajib punya sumbangsih dalam kerja pembangunan ini. Pram percaya bahwa dengan bantuan kita semua akan hanya mereka yang lebih layak bekerja dan berhak akan mendapatkan apa yang bisa dinamai sebagai bahagia.
Dan sebaliknya, tanpa sumbangsih kita bersama, sekalipun nasib akan memberi kita umur 2 atau 3 kali lipat dari semestinya, keadaan kita akan tetap beku. Karena kita semua tidak ikut bekerja musnahkan, sebab yang mengakibatkan kebentukan atau kebekuan ini. Kembali pada cerita yang ditulis oleh Pram. Pram tahu bahwa bagaimana Pak Lurah, bekas mandor-mandor jalanan, para petani dan lain-lain yang pernah dijumpainya 2 bulan setelah Banten Selatan ditinggalkan oleh Pram, daerah mereka diobrak-abrik oleh Darul Islam DI saat itu. Kali terakhir yang didengarnya adalah Pak Lurah terpaksa melarikan diri ke Sukabumi. Kemudian Pram sangat meyakini benar. Tapi hal itu tidak penting. Yang lebih penting adalah apa-apa yang pernah dikatakannya, yang diperbuatnya sesuai dengan panggilannya. Dan apa yang dikatakannya lain daripada sari rengan, pemikiran, dan pengalamannya selama bertahun-tahun. Dengan mengatakan hal-hal yang konstruktif itu, mereka telah ikut kerja bakti. Tentu saja dalam cerita ini, mereka tidak cukup dalam keseluruhan. Beberapa segi dari cerita ini tidaklah terjadi di Banten Selatan, tapi di masyarakat perkebunan dan bahkan di kota Jakarta sendiri. Langit bermendung, udara berwarna kelabu. Dari jarak dekat, pegunungan di depan desa itu yang dirimbuni berbagai pepohonan hutan berwarna kelabu hitam. Antara sebentar terdengar bercicip burung kedinginan. Kadang-kadang angin menderu keras membawa bunyi sayup deburan laut Hindia. Gemericik air kali membanjir yang membanting diri di antara batu gunung besar tak henti-hentinya menggema, serta berhempasan arus derasnya pada tebing-tebing yang terbuat dari beton alam. Antara sebentar terdengar menjompak-jampak ngilu. Gubuk renta terletak di kaki gunung, terbuat dari bambu beratap rumbia. Tinggi pondoknya tidak lebih 2 meter, letaknya membelakangi sebuah bukit yang belum pernah digarap oleh manusia. Pohon-pohon raksasa tumbuh dengan liarnya dengan semak-semak padat di bawahnya. Karena muramnya hari serta mendung kelabu yang menyumbangi alam, gunung itu nampak hitam dan di sana sini digurusi segumpalan mega yang kelabu keputih-putihan. Pendopo Gubuk Ranta berlantai tanah diperaboti dengan sebuah bangku panjang yang terbuat dari bambu batangan. Di pojok depan sebelah kiri terpancang sebilah cagang gendi minum dari bambu batangan pula, yang pada atasnya dianyam menjadi corong-corongan tempat meletakkan gendi. Sebuah pintu bu anyaman dengan koran rel yang bercelah-celah terlepas dari pelekatnya, pak gelap. Taram temaram, 2 orang pemikul singkong yang hendak menuju ke tempat truk-truk dari kota memunggah singkong muncul dari tikungan jalan. Bawaannya begitu berat sehingga pikulannya mereka nampak melengkung. Kedua-duanya bercelana hitam sedikit di bawah lutut, mengingkatkan sarung pada pinggang masing-masing dan bertopi capio, sedang pada pinggang mereka tersandang kasang dari bambu anyaman. Sampai di beranda Gubuk Ranta, mereka berhenti. Seorang daripadanya mengambil gendi dan cegangan dan minum. Yang lain mengikuti contohnya. Yang pertama kemudian duduk di atas bangku dan menarik kedua belah kaki di atas. Dengan tiada sadar tangannya melepas kasang dan mengeluarkan selepeh tembakau serta daun kaung dari dalam. Gulung kemudian dia merokok. Pertama, merokok? Tidak. Duduk di sini. Duduk di samping yang pertama. Mau hujan lagi rupanya. Coba kata punya gerobak. Yang bukan-bukan saja. Kedua-duanya berdiri sejak. Kembali bunyi air kali dengar nyata, dicampuri dengan suara-suara burung. Tiba-tiba sunyi senyap. Yang pertama setelah bergumam mengejek. Ingat kau, jalan ini dulu kita yang buat. Dulu ramai-ramai Rodi. Apa sekarang? Yang kedua bergumam mengejek. Yang pertama bilang, lewat jalan yang kita buat sendiri, kita bayar pajak on the naming.
2 pintu jalan, 2 kali pajak. Kalau coba beli gerobak, berapa kali mesti kita bayar? Kali lalui 2 pintu jalan renaming itu? Iya, orang begitu bagus-bagus. Kulit putih, hidungnya mancung, tapi nampaknya ngudubilah setan. Ngudubilah setan. Yo nanti keburu hujan. Kedua-duanya bangkit. Yang pertama membuang puntung rokok kaumnya. Setelah menerawang langit, memasang kembali kasang pada pinggang dan mulai berangkat. Hilang dari pemandangan. Tak lama kemudian datang Ranta. Ia berumur kurang lebih 39 tahun. Tubuhnya lebih besar dan penuh otot-otot kasar. Menandakan bahwa ia banyak bekerja keras, tapi sebaliknya tentang mendapatkan yang baik. Ia berjalan pulang dengan tenangnya. Ia mengenakan celana panjang putih yang sudah lusuh dan lumpuh pula. Serta sarung senggang biru-biru melingkar pada lehernya dan tergantung pada pundaknya. Ia menuju pintu bergumam. Dikunci. Ia berpaling, memandang cagang gendi dan berjalan ke situ. Kemudian minum dengan rakusnya. Setelah itu ia berjalan menuju ke pintu kembali dan memanggil perlahan. Reng. Ireng. Ia berdiam diri sejenak mendengarkan jawaban dari dalam rumah. Ireng tidak menjawab panggilannya. Hanya bunyi air dan burung terdengar lebihnya daripada biasanya. Kembali ia berpaling ke gendi, kemudian melangkah ke balai duduk, menggerudungkan sarung pada tubuhnya, menerawang langit dan bergumam. Hujan juga. Untung sudah di rumah. Kemudian ia datang Ireng. Istrinya kosong di belakangnya. Ia berpakaian kebaya hitam dan berkain tenun kehitaman dan jalannya menunduk. Waktu dilihat suaminya, dia agak tertegun dan wajahnya yang masih muda itu agak kaget sedikit. Dia hampiri suaminya dan menegur dengan suara setengah berbisik. Sudah pulang, Pak? Ranta hanya menurunkan kaki dari balai dan mengeluh. Ireng bertanya dengan suara lemah. Tidak ada hasil. Ranta bangkit dan sambil menghampiri pintu yang masih terkunci berkata bertahan. Kerbaunya sudah dijualkan orang lain. Bagaimana tadi di pasar? Istrinya membuka pintu dan menyaksikan suaminya masuk. Dengan menghadap pada pintu tangga di mana suami masuk ke dalam rumah, ia berkata dengan suara yang masih juga tertahan. Pasar kacau, Pak. Dobrak-abrik DI. Dari dalam rumah terdengar suara Ranta marah. Ya lagi. Ireng masuk ke dalam rumah. Kemudian dari tikungan jalan. Ia berpakaian jas tutup coklat, bersarung pelikat tinggi hitam, berkembang sutra. Semua yang dikenakannya sudah tua tetapi rapi dan bersih. Ia menjinakkan yang juga telah tua berwarna hitam, tapi masih bagus. Pada tangan kirinya ia membawa tongkat besar yang melengkung pada hulu-hulunya. Ia berumur kurang lebih 40 tahun. Dari gerak-geriknya yang sopan dan terkendali, dan dari perawakannya nampak benar ia tak pernah bekerja berat ataupun bekerja kasar. Sampai depan pendopo, ia meninjau pintu sebentar, kemudian membelakangi pintu sambil memanggil Ranta. Ranta. Sejenak tidak menjawab. Ia memanggil lagi lebih keras tapi terkendali. Ranta. Sekali ini pun tak terjawab. Ia terengkan kepalanya sedikit ke arah pintu sambil tersenyum licik. Kemudian memanggil lagi. Ireng, mana lakimu? Nampak Ireng menginjak di pintu, kemudian cepat menarik kepalanya dan hilang.